Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang tiada terhingga. Sholawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan pesan kepada kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita berupa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya keingkaran dan kemaksiatan kepadanya. Yang kedua, dalam makna menjaga ketakwaan adalah bagaimana upaya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi, di setiap tempat dan waktu tanpa kecuali. Dan yang ketiga, beliau sampaikan di dalam menjaga ketakwaan kita adalah bagaimana senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya keingkaran, kekufuran terhadap nikmat sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tiga bekalan itu Allah menjaga sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita senantiasa menjaga keimanan kita? Karena keimanan ini adalah karunia Allah yang sangat tinggi derajat.
Keimanan ini adalah menjadi bekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terkecuali adalah nikmat Islam dan nikmat persaudaraan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan pesan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ila akhir ayat. Dan dalam kalian itu berpegang teguh kepada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Pesan ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu jalan keberuntungan kita. Jalan keselamatan kita adalah senantiasa menjaga tali Allah, tali agama Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang harus senantiasa kita amalkan dalam lisan kita dan amal perbuatan kita. Dari kalimat itu, dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dalam ayat itu paling tidak kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita untuk menjaga tali agama Allah ini di dalam diri kita, di dalam kehidupan. Yang kedua adalah pesan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyatukan ikatan, tidak berpecah belah. Dan di kalimat wazkuru ni'matallahi ila akhir ayat, kenikmatan yang harus kita ingat adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa persaudaraan, yang dulunya kita berpecah belah, yang dulunya kita tidak mengenal adanya bisa saling empati dan saling simpati untuk saling tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, dan lebih luas lagi adalah bernegara. Karena itu seorang tokoh Muhammadiyah almarhum Yanwar Irsas, profesor, beliau menyampaikan satu pesan untuk menjaga itu adalah dengan 4 hal. Beliau sampaikan diantaranya bagaimana kita ini saling mengenal antara individu dengan individu, antara individu dengan komunitas-komunitas, antara organisasi dengan organisasi, antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, untuk saling mengenal, saling mendekat, tidak melihat dari jauh dan tidak saling curiga. Yang kedua resepnya beliau sampaikan adalah kita akan terjaga persatuan dan kesatuan kita ketika kita menjaga untuk setelah kita mengenal, maka kita bisa saling memahami bahwa karakter masing-masing budaya, karakter masing-masing suku, dan kebiasaan-kebiasaan sebagian yang mungkin ada perbedaan-perbedaan untuk bisa kita saling pahami, bukan untuk dibenturkan, tetapi untuk saling memahami dan juga saling memberikan masukan-masukan positif apabila terdapat perilaku-perilaku yang mengancam persatuan dan kesatuan. Setelah itu jamaah sekalian, beliau sampaikan ketika 2 hal itu sudah bisa dilalui, maka kita akan bisa untuk saling tolong-menolong. Tidak mengenal yang namanya oh itu suku Jawa, oh itu suku Madura, oh itu suku Bugis, oh itu suku yang lain. Tetapi karena kita sudah saling mengenal dan kita saling memahami, permasalahan apapun kita bisa saling tolong-menolong. Apakah dalam konteks satu agama, dalam konteks satu wilayah, dan yang lebih luas adalah dalam konteks satu negara kesatuan Republik Indonesia.
Jika 3 kondisi itu sudah bisa kita lakukan, sudah bisa diterapkan oleh anak bangsa ini, maka sungguh kata beliau, kita kelak akan bisa memberikan jaminan rasa aman kepada siapapun, sehingga aturan-aturan itu tidak menjadi ancaman bagi yang lainnya, karena bisa saling memahami. Kebijakan-kebijakan itu tidak menjadi ancaman bagi sebagian yang lain, karena bisa saling mengerti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks keimanan kita, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian. Ada yang mengatakan tidak sempurna keimanan kalian, sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini adalah prinsip persaudaraan kita. Apakah kita bicara masalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau basyariah, ataupun kita bicara masalah ukhuwah watani, bahwa kita bisa bersaudara karena satu agama, kita bisa bersaudara karena sesama manusia yang mempunyai kebutuhan yang banyak hal, kita memiliki kebutuhan yang sama. Dan ketika kita mendiami negara yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang harus kita pertahankan, yang harus kita upayakan, sehingga persatuan dan kesatuan ini senantiasa terjaga. Dalam konteks bernegara, dikatakan bahwa ada 5 prinsip persatuan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah prinsip nasionalisme, yang artinya bahwa setiap warga negara Indonesia yang mendiami Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka memiliki kewajiban untuk mencintai negaranya, bukan malah merongrong dan mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu siapapun melakukan apapun, maka ia harus tahu konsekuensinya, baik itu adab, akhlak, adat, budaya, tata krama, hukum positif, hukum agama, hukum adat, maka kita harus menjalankannya secara bertanggung jawab, bukan kebebasan yang mengancam kepada hak-hak yang lainnya. Karena itu ketika kemudian ada yang mengatakan memiliki hak untuk menjadi LGBT, maka itu sesungguhnya juga kita harus katakan bahwa itu adalah kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus pahami bahwa negeri ini dengan ribuan pulau, ribuan suku, memiliki banyak daerah-daerah yang berbeda, yang tentunya ini disatukan oleh para pendiri bangsa ini, dan ini menjadi kewajiban dan kebutuhan kita sebagai umat Islam untuk kita jaga sebagai satu cita-cita bahwa Islam adalah menjadi agama yang rahmat bagi seluruh alam. Yang kelima, yang keempat, adalah persatuan pembangunan. Bagaimana kita membangun secara bersama-sama, bukan satu kelompok. Dan yang terakhir, bahwa kita ini berada dalam konteks wawasan Nusantara yang kita kenal sebagai cara pandang bangsa ini di dalam melihat bagaimana negara ini bisa aman, bagaimana negara ini bisa utuh, dan bagaimana negara ini bisa maju ke depan untuk bersaing dengan negara-negara lain. Untuk apa, ma'asyiral muslimin rahimahullah? Bagi kita umat Islam, ini adalah kewajiban keimanan kita. Dalam konteks bernegara, maka ini adalah menjadi satu kebutuhan untuk memupuk kesadaran setiap orang yang punya arogansi tertentu,
agar menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, agar setiap orang merasa berada di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak ada yang merasa dizalimi, tidak ada yang merasa anak dirikan, bahwa ini adalah milik bersama, menciptakan sebuah area yang aman bagi seluruhnya. Sehingga apa? Sehingga cita-cita bangsa ini yang telah ditorehkan oleh para pendiri bangsa ini, yang kebanyakan adalah para ulama kita, mudah di dalam memecahkan masalah-masalahnya dan mudah di dalam mencapai tujuan-tujuan cita-cita nasional. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita isi negeri ini dengan kebaikan-kebaikan Islam, sehingga dengan itu mudah-mudahan negeri ini adalah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dengan kebaikan-kebaikan kita, maka Islam bukan menjadi pecundang, tetapi Islam memang ditunggu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan tentang hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha melihat, Maha memperhatikan, menilai seluruh perbuatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadidal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Allahu akbar.